Langit Katalan itu selalu biru. Tapi tiap musim pemilihan presiden Barcelona, warnanya berubah jadi merah panas penuh drama. Sobat, pernah nggak sih lo ngerasa kalau kursi presiden Barca itu bukan cuma soal jabatan, tapi panggung teater terbesar di dunia sepak bola? Dan sekarang muncul satu pertanyaan misterius. Kalau bukan Messi, siapa bintang tua yang lagi diincar? Selain adu visi dan program, pemilihan presiden Barcelona hampir selalu identik dengan janji transfer. Dulu nama Lionel Messi sempat jadi simbol harapan. Namun kali ini, bukan Messi yang diangkat ke permukaan. Justru muncul nama lain yang bikin banyak orang angkat alis, Harry Kane. Sementara itu, sorotan mengarah ke calon presiden Xavier Villajoana. Ia datang dengan paket kampanye yang terdengar klasik tapi tetap menggoda. Sentuhan La Masia plus 1 mega bintang dunia. Formula lama yang pernah berhasil. Seperti memasak resep tradisional dengan bumbu premium impor. Kemudian, muncul realitas yang tak bisa dihindari. Barcelona memang butuh suksesi di lini depan. Robert Lewandowski tidak akan selamanya berada di puncak performa. Usia berjalan seperti jarum jam yang tak pernah kompromi. Maka regenerasi jadi keharusan, bukan pilihan. Lebih lanjut, Villajoana menyebut Harry Kane sebagai figur ideal. Bukan sekadar striker, tapi mesin gol yang sudah teruji. Di Bayern Munich, statistiknya gila. 126 gol dari 131 laga kompetitif. Itu bukan angka biasa. Itu seperti striker yang hidup dari aroma gol. Namun di sisi lain, kontraknya bersama Bayern berlaku hingga 2027. Artinya, kalau Barca serius, negosiasi tidak akan murah atau mudah. Disinilah pertanyaan besar muncul, realistis. Atau sekadar janji kampanye? Menariknya, Villajoana tidak hanya bicara soal transfer. Ia juga menekankan pentingnya kembali ke aturan 1-1 La Liga dan membereskan kondisi finansial klub. Tanpa itu, semua janji hanya akan jadi wacana. Seperti mobil mewah tanpa bensin. Selain itu, ia tetap menegaskan bahwa La Masia adalah prioritas utama. Akademi tetap jadi jantung klub. Kane, jika benar diupayakan, diproyeksikan sebagai pelengkap proyek ambisius, bukan pengganti identitas. Analogi sederhananya begini, fondasinya tetap rumah lama, tapi atapnya diganti yang lebih kokoh. Sebagai host dan pecinta bola, jujur gue melihat ini sebagai langkah yang cerdas secara politik. Kane adalah nama aman. Reputasi kelas dunia, konsisten, profesional, dan punya karakter pemimpin. Tapi tetap saja, ini Barca yang masih bergulat dengan neraca keuangan. Lalu muncul twist yang bikin narasi ini makin menarik. Kalau Villajoana benar-benar berhasil mengembalikan stabilitas finansial dan menyeimbangkan La Masia dengan satu striker elit, itu bisa jadi proyek transisi paling realistis dalam beberapa tahun terakhir. Bukan revolusi liar, tapi evolusi terukur. Akan tetapi, semuanya kembali pada hasil pemilihan. Kampanye selalu terdengar indah sebelum tinta kontrak benar-benar diteken. Dan sobat, disinilah cliffhanger-nya. Apakah nama Harry Kane benar-benar akan jadi simbol era baru? Atau hanya jadi kartu kampanye yang dimainkan di waktu yang tepat? Sepak bola kadang seperti catur. Satu langkah terlihat sederhana, tapi efeknya bisa mengubah seluruh papan permainan. Jadi sekarang gue tanya ke lo. Kalau bukan Messi, dan memang Kane yang jadi incaran, menurut lo ini langkah visioner? Atau mimpi yang terlalu tinggi? Karena satu hal yang pasti. Proyek baru Barca sedang disusun. Dan misterinya belum sepenuhnya terungkap. Real Madrid resmi menyerahkan seluruh bukti dugaan rasisme yang menimpa Vinicius Junior kepada UEFA. Sebuah langkah yang terdengar prosedural, tetapi di baliknya tersimpan ketegangan yang jauh lebih dalam. Ini bukan sekadar laporan pertandingan. Ini tentang martabat, kredibilitas, dan bagaimana sepak bola Eropa merespons isu yang tak pernah benar-benar hilang. Insiden itu terjadi dalam laga playoff fase gugur Liga Champions di Lisbon, 17 Februari 2026. Vinicius melaporkan dugaan pelecehan rasial kepada wasit François Letessier saat menghadapi Benfica. Dalam pernyataan resmi, Real Madrid menyebut dugaan tindakan tersebut dilakukan oleh pemain sayap Benfica, Gianluca Prestiani. Sehari setelah pertandingan, UEFA mengonfirmasi telah membuka investigasi disipliner. Proses dimulai. Sorotan pun membesar. Namun demikian, yang membuat situasi ini berbeda adalah sikap tegas Madrid. Klub ibu kota Spanyol itu menegaskan telah menyerahkan seluruh bukti yang tersedia dan berkomitmen bekerja sama aktif selama penyelidikan berlangsung. Bahasa yang digunakan jelas, mereka tidak ingin kasus ini menguap begitu saja. Mereka ingin proses berjalan, dan berjalan serius. Sementara itu, Vinicius sendiri menyuarakan kekecewaannya lewat Instagram Story berbahasa Portugis.
Ia menyebut rasisme sebagai bentuk kepengecutan dan menilai respons terhadap insiden tersebut belum maksimal. Ia juga menyoroti kartu kuning yang diterimanya saat merayakan gol. Sesuatu yang menurutnya sulit dipahami, serta mempertanyakan efektivitas protokol penanganan insiden di lapangan. Nada tulisannya bukan marah semata. Ada kelelahan di sana. Ada rasa jenuh yang terasa sangat manusiawi. Di sisi lain, Prestiani melalui pernyataan di Instagram, yang turut dibagikan Benfica, membantah telah melontarkan komentar bernada rasis. Artinya, ada dua versi yang kini berdiri berhadapan. Dan disinilah investigasi UEFA menjadi krusial. Fakta harus dipisahkan dari emosi. Bukti harus diuji, bukan diasumsikan. Lalu, muncul pertanyaan yang mungkin juga ada di benak kalian. Apakah UEFA akan bertindak tegas? Atau proses ini akan berakhir dengan keputusan standar yang terasa datar? Kita tahu, secara regulasi, UEFA memiliki mekanisme disipliner yang ketat. Mereka tidak bisa menjatuhkan sanksi hanya karena tekanan opini publik. Tetapi publik pun berhak berharap adanya ketegasan. Secara pribadi, saya melihat momen ini sebagai titik uji. Bukan hanya untuk UEFA, tetapi untuk ekosistem sepak bola secara keseluruhan. Jika investigasi menemukan bukti kuat, maka sanksi yang dijatuhkan akan menjadi pesan keras bagi siapapun. Jika tidak terbukti, maka transparansi proses menjadi kunci agar tidak muncul spekulasi liar. Dan tepat ketika banyak orang mengira ini hanya akan menjadi investigasi biasa, muncul sinyal bahwa UEFA tidak menutup kemungkinan evaluasi yang lebih luas, termasuk aspek tanggung jawab dan penerapan protokol di stadion. Bukan sekadar individu, tetapi sistem. Disinilah plotnya terasa mengejutkan. Jika benar langkah itu diambil, dampaknya bisa jauh melampaui satu pertandingan di Lisbon. Bayangkan implikasinya. Klub-klub akan dipaksa lebih disiplin dalam pengawasan. Protokol antirasisme tidak lagi sekadar formalitas sebelum kick-off. Atmosfer stadion akan diawasi lebih ketat. Dan pesan yang dikirim akan jelas, sepak bola Eropa tidak ingin kompromi dengan kebencian. Intinya ini soal prinsip. Vinicius bukan hanya mengejar gol, tapi membawa pesan kesetaraan. Saat Real Madrid menyerahkan bukti, integritas kompetisi ikut dipertaruhkan. Akankah ini jadi titik perubahan atau sekadar kasus yang berlalu? Investigasi UEFA masih berjalan. Kita menunggu, tegang dan berharap keadilan benar-benar ditegakkan. Barcelona memanas. Bukan karena hasil di lapangan, tapi karena suhu politiknya mendidih seperti kawah yang siap meletus. Dan di tengah bara itu, baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.